Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Berjumpa lagi pada kami pada pembahasan tugas perkuliahan minggu ke-11, yaitu tentang depreciation, impairment, and depletion yang disusun oleh kelompok B. Mari kita lihat pembahasannya ya. Namun sebelum masuk pada materi pembahasannya, mari kita perkenalan dulu dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alvina Chandrika dengan NPM akhir 370, yang kedua ada Jazirah Berlin dengan NPM akhir 343, yang ketiga ada Anissa Indrawati dengan NPM akhir 416, yang keempat ada Rahadiani Arafa dengan NPM akhir 240, dan yang kelima ada Salsabila Aisyah dengan NPM akhir 179. Saya akan menjelaskan jawaban untuk P11.1 yang A1, yaitu menggunakan straight line method atau metode garis lurus. Yang pertama kita mencari harga perolehan dulu, yaitu 85.000 dikurangkan dengan 2%, terdapatlah jumlah 83.300. Lalu 83.300 ini ditambahkan dengan biaya pengangkutan sebesar 800, lalu tambahkan dengan biaya persiapan dan instalasi 3.800, dapatlah jumlahnya 87.900. Untuk mencari depresiasi tahunan, yaitu harga perolehan dikurangkan dengan nilai residu dibagi dengan estimasi tahun. Jadi 87.900 dikurangkan dengan 1.500 dan dibagi dengan 8 tahun. Terdapatlah jumlahnya 10.800. Lalu untuk tabel penyusutannya selama 8 tahun dimulai dari tahun 2022 dengan annual expense-nya 10.800 dikalikan dengan partial year 8 dibagi 12 dan terdapatlah depreciation expense-nya 7.200. Lalu selanjutnya untuk tahun 2023 annual expense-nya 10.800 dikali dengan partial year 12 dibagi 12, terdapatlah depreciation expense-nya 10.800. Begitu terus sampai 2029, dan terakhir untuk 2030 yaitu annual expense-nya 10.800 dikalikan dengan 4 dibagi 12, dapatlah jumlah depreciation expense-nya 3.600. Lalu untuk depreciation expense dari 2022 sampai 2030 dijumlah, terdapatlah hasilnya 86.400. Selanjutnya untuk jawaban nomor A2, yaitu sum of the year digit method atau metode jumlah angka tahun. Yang pertama kita mencari dulu sum of the year digits, karena ini disusutkan selama 8 tahun, jadinya 8 ditambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1, jumlahnya 36 bulan. Selanjutnya untuk tahun yang pertama yaitu Mei 2022 dengan harga perolehan 86.400. Lalu untuk tahun selanjutnya Mei sampai Desember 2022 dengan fraksi penyusutan 8 dibagi 36 dikali 8 dibagi 12 lalu dikali 86.400, terdapatlah beban penyusutan 12.800 dengan nilai buku 73.600. Untuk tahun selanjutnya yaitu Desember 2023 dengan fraksi penyusutan 7/36 dikali 86.400, terdapatlah beban penyusutannya 16.800 dan nilai bukunya 56.800. Perkenalkan, nama saya Rahadiani Arafa dan PM akhir 240. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban A3 dengan metode double declining balance method. Nah, kita akan menghitung depreciation expense sampai 8 tahun dari 2022 sampai 2029. Karena kita pakai double declining balance method, jadi kita tidak menghitung dengan nilai residu. Jadi kita pakai 87.900 dari 85.000 dikurangi 2%, hasilnya adalah 83.300 ditambah 800 dan juga 3.800, hasilnya adalah 87.900.
Nah, dari 2022 sampai 2029 itu kita kalikan dengan rate per year-nya. Kita dapat 25% dari 2 dikali 1 per umur manfaatnya. Jadi 2 dikali 1 per 8 tahun itu kita dapat 25%. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil annual expense-nya. Lalu di 2022 kita kalikan dengan 8 per 12 karena penggunaannya itu dihitung 8 bulan. Di 2029 kita menemukan plug karena dengan double decline balance method itu kita mencari selisih sampai kita menemukan total yang sama dengan garis lurusnya yaitu 86.400. Jadi di 2022 current year expense-nya adalah 14.650, tahun selanjutnya adalah 312,5, selanjutnya 13.734, lalu selanjutnya 10.301, selanjutnya 7.726, lalu 5.794, 4.396, 11.537, total akhirnya 86.400 sesuai dengan garis lurusnya. Baik, sebelum menjelaskan, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alvina Chandrika Kartika Dewi dengan akhiran NPM 370. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal 1B. Jadi karena Cat Crow ini ingin metode depresiasi yang mengalokasikan beban depresiasi yang lebih kecil di awal dan lebih besar di tahun-tahun akhir. Jadi saya merekomendasikan untuk menggunakan metode straight line. Nah, karena metode ini tuh menyebarkan depresiasi yang merata selama manfaat aset. Nah, ini berarti beban depresiasi tahun relatif kecil di awal dibanding metode yang dipercepat seperti double declining balance atau sum of the year digits, yang memberikan beban lebih besar di awal tahun. Nah, kalau menggunakan activity method pun itu tidak cocok karena metode ini mengaitkan depresiasi langsung dengan aktivitas aktual, misalnya kayak unit produksi, jam digunakan, kilometer ditempuh. Nah, sedangkan dalam soal tidak diberikan data tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban 11.2 poin A. Di sini saya akan menjelaskan metode straight line-nya. Kita hitung depreciation expense-nya pada 2022 dan juga 2023. Pertama kita harus tahu dulu berapa depreciable base-nya. Di sini kita dapat 84.000 dari harga perolehan 89.000 dikurangi dengan nilai residualnya 5.000, jadi hasilnya adalah 84.000. Kita bagi dengan umur manfaatnya yaitu 7 tahun. Kita dapatkan annual expense-nya 12.000, lalu kita kalikan dengan partial year-nya. 2022 itu penggunaannya selama 7 bulan, jadi 2023 kita tinggal hitung sisanya jadi 5 per 12. Masing-masing kita akan mendapatkan current year expense-nya yang 2022 itu 7.000, lalu pada 2023 menjadi 12.000. Baik, untuk soal B ini kita diminta untuk menghitung beban depresiasi mesin untuk tahun 2022 dan tahun 2023 menggunakan metode units of output. Pertama, kita akan menghitung depresiasi base-nya. Harga perolehan dikurangi dengan nilai residu 89.000 dikurangi dengan 5.000 yaitu 84.000 untuk depreciation base-nya. Langkah keduanya kita menghitung tarif per unit produksinya, yaitu 84.000 dibagi dengan total estimasinya 525.000 yaitu 0,16 per unit. Kemudian kita hitung beban depresiasi tahun 2022, mesinnya menghasilkan 55.000 unit, maka 55.000 unit dikali dengan 0,16 menghasilkan 8.800. Untuk tahun 2023, mesinnya menghasilkan 48.000 unit, maka 48.000 unit dikali dengan 0,16 sama dengan 7.680. C ini kita diminta untuk menghitung beban depresiasi mesin untuk tahun 2022 dan 2023 berdasarkan jumlah jam mesin digunakan. Langkah pertamanya, kita akan menghitung depreciation base-nya, harga perolehan dikurangi dengan nilai residu, yaitu 84.000. Kemudian kita hitung tarif per jamnya, 84.000 dibagi dengan total estimasinya 42.000 jam, sama dengan 2 per jam. Kemudian kita hitung beban depresiasi untuk tahun 2022. Mesinnya digunakan 6
jam, maka 6.000 jam dikali dengan 2 menghasilkan nilai 12.000 untuk depreciation expense-nya. Kemudian untuk tahun 2023 mesinnya digunakan 5.500 jam, maka 5.500 jam dikali dengan 2 yaitu 11.000. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari depan saya. Sebelum itu, perkenalkan saya Jajar Belindrwana dengan akhiran NPM 343. Nah, di sini saya telah menjawab pada nomor P11.2 pada poin D. Nah, pada poin D ini diminta untuk menghitung sum of the digit-nya. Nah, di sini sum of the digit dengan tahun yang diminta ini 7 tahun, yaitu 7 ditambah 6, ditambah 5, ditambah 4, ditambah 3, ditambah 2, dan ditambah 1, sehingga sum of the digit-nya itu menghasilkan 28. Nah, di sini kan pada soalnya kan yang diminta kan 2 tahun, 2022 dan 2023. Nah, di sini depresiasi base-nya ini 84 diperoleh dari harga perolehan dikurangi dengan nilai residu, sehingga menghasilkan 84.000. Lalu pada years di sini dikarenakan sum of the digit, yaitu yang pertama 7/28. Dan pada untuk annual expense-nya ini 21.000 diperoleh dari 84.000 dikali 7 dibagi 28. Lalu pada partial years-nya ini kan yang dimintakan dari bulan Juni. Berarti dihitung dari bulan Juni sampai dengan Desember sehingga 7/12. Nah, pada current year ini 21.000 dikalikan 7 dibagi 12 sehingga menghasilkan 12.250 euro. Nah, akumulasi depresiasinya juga 12.250 euro. Nah, selanjutnya pada 2023 ini sama 84.000 dan years-nya ini 6/28. Dengan annual expense-nya 84.000 dikalikan 6 dan dibagi 28 menghasilkan 18.000 euro. Lalu pada current year ini 18.000 karena yang partial years-nya yang di tahun 2023 ini 1 kan. Karena 12 dibagi 12 kan 1. Jadi 18.000 dikalikan dengan 1 sehingga menghasilkan current year 18.000. Lalu pada akumulasi depresiasinya menjadi 30.250 euro diperoleh dari 12.250 euro ditambah dengan 18.000 euro. Nah, sehingga pada yang diminta pada soalnya ini kan cuman expense kan. Jadi yang di tahun 2022 12.250 euro dan pada 2023 18.000 euro. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pada poin E. Nah, di sini pada poin E ini diminta untuk menghitung nilai balance-nya. Yang dimana pada rumusnya itu rumus untuk menghasilkan target BD-nya ini 100% dibagi 7 menghasilkan 14,28 lalu dikalikan dengan 2 sehingga menghasilkan 28,57%. Lalu yang diminta pada poin E ini kan 2 tahun sama pada poin sebelumnya 2022 dengan 2023. Selanjutnya pada depresiasi base-nya 89.000 ini diperoleh dari harga perolehannya, tidak dikurangi dengan nilai residu. Lalu years-nya ini 28,57%. Nah, ini dikalikan untuk menghasilkan annual expense-nya, yaitu 89.000 euro dikalikan dengan 28,57% sehingga menghasilkan 25.429 euro. Lalu pada partial years-nya ini kan dari bulan Juni ke bulan Desember, yaitu kan 7 bulan, yaitu 25.429.000 euro dikalikan dengan 7 dibagi 12 sehingga menghasilkan current year expense-nya yaitu 14.833 euro. Selanjutnya pada tahun 2023 yaitu depresiasi base-nya diperoleh dari 89.000 euro dikurangi dengan 14.833 sehingga menghasilkan 74.167.000 euro. Lalu dikalikan dengan years yaitu 28,57% sehingga menghasilkan annual expense-nya yaitu 21.190.000 euro.
Nah, lalu menghasilkan current year-nya 21.190.000. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Jadi di sini ada contoh soal mengenai depletion. Jadi ini PT Tambang Sejahtera membeli sebuah tambang emas pada tahun 2022 dengan rincian biaya sebagai berikut. Jadi yang pertama ada harga beli tambang sebesar 80M, yang kedua ada biaya pengurusan izin tambang 2% dari harga beli, yang ketiga ada biaya konsultan hukum sebesar 1,5M dan juga pajak pembelian PPN sebesar 11% dari harga beli. Nah, tambang tersebut diperkirakan memiliki cadangan emas sebesar 4 juta ton dan akan dilakukan penambangan selama 4 tahun ke depan dengan rincian sebagai berikut. Tahun pertama 2022 yaitu sebesar 1.200.000 ton, tahun kedua 1 juta ton, tahun ketiga 900 ton, tahun keempat 900 ton. Nah, yang diminta ini harga perolehan dan juga depresi per tahunnya. Jadi di sini terdapat jawaban dari soal depresi tersebut, yaitu yang A menghitung harga perolehan tambang, harga beli tambangnya sebesar 80M dan juga biaya pengurusan izin 2% dari harga beli yaitu 1,6M, lalu ditambah dengan biaya konsultan hukum sebesar 1,5M dan juga PPN 11% sebesar 8,8M. Totalnya yaitu sebesar 91,9M. Nah, yang kedua itu menghitung depresi per tahun. Jadi total cadangan emasnya tadi ada 4 juta dan juga tarif depresi per tonnya ketemu di Rp22.975. Nah, ini tuh 91.900M tadi dibagi dengan 4 juta ton tadi. Nah, terus tabel depresinya yaitu 2022 sebesar 27.570M, 2023 sebesar 22.975M, 2024 sebesar 26.77,5M dan juga 2025 sebesar 26.77,5M.